Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena pemeliharaannya kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Itu sebabnya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Besem Elah Harahamim, Tehilach Lelohenu Rabun Haolamim, Harahamim Melek Yom Hadin, Elecha Adonai Ekara We'el Adonai Et Hanan, Neheni beorach misor, alechet bederehu vele yarech ito, lahalak beetza risa vela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di akhir bulan Januari, di pertengahan Januari tanggal 24. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Di awal tahun ini kita masih sehat, masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita menyambut harapan-harapan baru kita bersama dengan Tuhan. Jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tutup mata jasmanimu, kita angkat pujian dari hati kita. Kita nyatakan, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Dengan iman kita mau nyatakan, mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, tertutup awan tebal. Benar Tuhan, namun hatiku kan tetap kuat. Hatiku kan tetap kuat. Dengan iman kita nyatakan, oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan.
balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Yang abadi Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu seperti pelangi. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus dengan sikap hati. Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, yes. Kudus Engkau Allah, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, oh, layak dipuji, haleluya. layak disembah. Lebih lagi katakan Kudus, oh, kudus Engkau Allah. Engkau Allah Amin, amin, amin. Maha Kuasa, layak dipuji. Lebih lagi nyatakan layak disembah. Kudus, kudus. Saya ingin semua bangkit berdiri. Engkau Kalau ada di rumah, nyatakan Dia Tuhan yang Maha Dia yang Maha Kuasa, layak dipuji, oh, layak disembah. lebih lagi katakan holy, holy, holy are you Lord God, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. worthy is the Lamb, Sing again, worthy is the Lamb. worthy is the Lamb, Oh, worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau bersorak melompat bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya Yesus sahabatmu? Sahabat saya dan sahabat kita semua yang ada di rumah masing-masing. Dimanapun saudara berada, kita mau angkat pujian ini. Yesus, Engkaulah sahabat hidup yang kupilih. Yeay. Oh. Mari ekspresikan kebaikan Tuhan dan pujian ini. Nyatakan hidup yang kupilih. Yeay. Sing. Hidup yang kupilih, membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku Percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. kita mau nyatakan Ku harus nyatakan kebenarannya yang sama-sama membebaskan. katakan.
pujamu di sisiku, kau sumber kuatku. Sama-sama katakan hidup. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mata saudara, Buka mataku, lihat sekelilingmu. lihat sekelilingku. Terima kasih Tuhan Dapat lakukan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa siapa? Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Coba Tuhan saja katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabat. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sama-sama katakan Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Dia sahabat kita. Dia tidak pernah jemu-jemu berada di samping kita. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk yang ada di rumah saudara masing-masing. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita masih bisa ada karena kemurahan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan biar setiap pujian tepuk tangan saudara menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di layar Bapak Ibu sudah tertera barcode QR code yang ada. Bapak Ibu bisa men-scan lewat M-Banking, Bapak Ibu atau lewat GoPay, OVO, Dana dan lain-lain. Kita akan memberikan korban persembahan. Berikan yang terbaik dari hatimu, bukan karena besar kecilnya, tapi karena keikhlasan. Dan apa yang Tuhan gerakan kepada saudara, berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan. Kami masih bisa beribadah, kami bersyukur. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Biar setiap persembahan umat-Mu diberkati Tuhan. Buat persembahan yang banyak jiwa dimenangkan buat pekerjaan Tuhan di KRI Diaspora ini. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekarang kita waktu berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ku melupakan yang di belakang.
Saat pujian ini nyatakan kepada Tuhan, padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. benar Tuhan, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik lagi rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Halo, Shalom, saya Pendeta Kongkin Atmojo menyapa dalam Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 ini baru berjalan 24 hari. Namun apa saja yang sudah terjadi dalam waktu yang sesingkat ini di dalam kehidupan kita di Indonesia ini sungguhlah luar biasa, mengagetkan bagi banyak orang karena begitu banyaknya musibah yang sudah terjadi. Beberapa yang saya catat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 9 Januari yang lalu, gempar pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan ketika baru 4 menit take off dari Cengkareng dan jatuh di laut Kepulauan Seribu. Disusul juga dengan tanah longsor di Sumedang. Kedua peristiwa ini menelan banyak jiwa. Di tanggal 15 Januari, belum genap seminggu setelah jatuhnya Sriwijaya Air, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 meruntuhkan banyak bangunan dan menyebabkan lebih dari 70 orang meninggal dunia di Sulawesi Barat. Di waktu yang bersamaan, banjir melanda Kalimantan Selatan yang sampai hari ini masih di beberapa tempat di Kalimantan Selatan terendam oleh air, dan juga terjadi di Manado, di mana ada beberapa orang yang menjadi korban meninggal dunia dan ribuan orang harus mengungsi. Dan hidup mereka berada dalam setumpuk kesusahan karenanya. 17 Januari Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus bersamaan waktunya, erupsi pada waktu yang bersamaan. Belum lagi kita berbicara mengenai musibah disebabkan oleh COVID-19. Yang sampai dengan hari ini di sepanjang tahun 2020 merenggut banyak jiwa, menyebabkan banyak kesusahan, banyak usaha yang ditutup, banyak orang yang akhirnya berhenti bekerja sepanjang tahun 2020 sampai dengan hari ini masih juga belum ada tanda-tanda berkurang atau akan berhenti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai perenungan kita di dalam ibadah kita di hari Minggu ini dengan tema menyongsong harapan baru. Menyongsong harapan baru. Jika tadi saya di awal sudah berbicara mengenai berbagai musibah yang terjadi di negeri ini,
Belum juga kita melewati bulan pertama di tahun baru ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu saudara sekalian bertanya-tanya, kalau begini harapan baru apa yang kita akan songsong di tahun 2021 ini, Pak Pendeta? Bisakah kita optimis? Bisakah kita terus berharap? Dan disinilah kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian melihat firman Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan itu. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kepada umatnya kenyamanan, bebas dari penderitaan, bebas dari kesulitan, kesuksesan, kesehatan, ataupun kebahagiaan sekalipun. Banyak orang yang mempertanyakan ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup mereka, seperti kesusahan, penderitaan, dan berbagai-bagai kesesakan lainnya. Mereka kemudian mempertanyakan kesetiaan dan kasih dan janji-janji Tuhan. Di mana Tuhan di dalam ini semua? Seakan-akan itu semua kemudian menjadi tanggung jawab dan salahnya Tuhan ketika mereka mengalami itu semua. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian membuat mereka menjadi tawar hati. Malah ada yang meninggalkan iman, tidak percaya lagi kepada Tuhan atas apa yang mereka alami. Pagi hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan apa yang dijanjikan oleh Tuhan sehingga dapat memberikan kita pengharapan sehingga memasuki tahun baru ini kita pun dapat menyongsong tahun ini dengan penuh harapan untuk harapan yang baru di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah, Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat di atas mengatakan bahwa karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, kita telah dilahirkan kembali untuk menikmati hidup penuh dengan pengharapan. Yesus tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepada Dia, yang taat kepada Dia. Dia berkata dan dicatat di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah janji yang kita harus syukuri. Bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena demikianlah janji Yesus Kristus akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Saat kita dalam kemudahan hidup, ketika segala sesuatunya lagi enak-enak, semuanya berjalan dengan baik, ataupun kita dalam masa-masa kesusahan, masa-masa kesesakan, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang buruk dapat terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi jika kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan, kita akan mendapat atau kita akan dapat mengatasi semua keburukan-keburukan itu. Sebab keburukan-keburukan yang kita alami itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk meraih keberhasilan dan kemenangan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Apa yang digambarkan, disampaikan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 1:3 ini, memberikan kepada umatnya atau murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita waktu kini, hidup yang penuh pengharapan. Inilah tujuan Petrus menyampaikan agar jemaat Tuhan dapat bersemangat penuh dengan pengharapan apapun yang mereka sedang alami. Dan konteks dari 1 Petrus adalah surat yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan. Begitu banyak tekanan, begitu banyak kesesakan yang mereka alami oleh karena iman percaya mereka. Maukah saudara memiliki hidup yang penuh pengharapan? Petrus dalam 1 Petrus juga mengatakan kuduskanlah Kristus kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan
dan siap sedialah memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang kita miliki. Pertanggungjawaban yang kita akan atau harus berikan adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Itulah pertanggungjawaban yang kita harus saksikan. Petrus dalam 1 Petrus 3 juga mengatakan hal yang sama, bahwa Petrus ingin kita mengetahui pengharapan apa yang kita miliki, juga dia menginginkan kita memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan ini. Inilah yang sungguh luar biasa yang kita miliki di dalam Kristus. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kali ini kita melihat dan merenungkan bagaimana kebangkitan Kristus Yesus itu memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Ada tiga pernyataan, tiga pertanyaan yang ada jawabannya di dalam ayat-ayat berikut ini. Pertanyaan-pertanyaannya adalah yang pertama, apa dasar pengharapan kita? Yang kedua, apakah pengharapan itu? Yang ketiga, ada dampaknya. Apa dampaknya sekarang bagi hidup kita? Jadi apa dasar pengharapan kita? Apakah pengharapan itu? Dampak pengharapan itu sekarang dalam hidup kita. Kita lihat masing-masing. Yang pertama A, ya, dalam saya ambil bagian A. Ada 3 hal yang menjadi dasar pengharapan kita. Yang pertama, dasar pengharapan kita. Yang pertama, oleh karena rahmat-Nya yang besar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Dikatakan demikian di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Segala sesuatu diawali dengan rahmat Tuhan. Tidak ada yang dapat dan berhak menerima pengharapan karena keinginannya sendiri, karena usahanya sendiri, karena maunya sendiri. Seperti tidak ada orang yang secara fisik dilahirkan karena dia ingin dilahirkan. Tidak ada itu. Kemurahan dan anugerah ini sepasang kebenaran yang tidak akan bisa terpisahkan, karena ini bagaikan 2 sisi dari satu mata uang. Yang pertama, kemurahan. Kemurahan adalah Tuhan, arti kemurahan adalah Tuhan tidak memberikan kita apa yang seharusnya kita terima. Seharusnya menjadi bagian kita. Ini seharusnya yang kita dapati. Anugerah atau kemurahan adalah Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima. Kita seharusnya menerima murka Allah. Namun karena belas kasih Tuhan, Allah kita tidak menerimanya. Sedangkan anugerah adalah Tuhan memberikan apa yang tidak seharusnya kita terima. Jadi kalau tadi Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima, kalau anugerah Tuhan memberikan apa yang seharusnya kita tidak terima. Ya, mesti kita nggak bisa terima nih, mesti kita tidak dapat jatah ini. Seakan-akan demikian. Bahwa Dia memberikan keselamatan kepada kita, sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Semua karena rahmat Tuhan yang besar. Ketika kita menyadari hidup kita seluruhnya adalah anugerah Tuhan, maka ia akan membawa dampak, ini akan membawa dampak yang dalam di seluruh hidup kita. Ketika kita menyadari ini semua adalah karena anugerah daripada Tuhan. Kalau kita boleh beribadah dengan tenang, boleh mendengarkan firman dengan bebas, kalau memiliki kesempatan untuk bisa belajar, kalau kita sadar itu adalah rahmat-Nya yang besar, maka itu akan mengubah seluruh hidup kita. Kesadaran dan menerima kenyataan dan bersyukur bahwa kita menerima anugerah yang besar. Ini semua adalah karena anugerah-Nya. Kita menerima, sebenarnya kita tidak layak menerima semua kebaikan itu. Kita harus menyadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Dan seluruh yang kita miliki semua adalah karena anugerah daripada Allah. Ingat 2 tak beberapa waktu lalu ketika saya berkhotbah di gereja di City Center atau di Diaspora City Center ya, pada waktu itu 2 tak Allah. Ingat saingannya Yamaha King. Saya sampaikan
bahwa dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Itulah pendorong kita menyambut setiap hari. Karena berkatnya, rahmatnya, anugerahnya itu baru setiap pagi. Luar biasa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi oleh karena rahmatnya yang besar, menjadi dasar pengharapan kita. Yang kedua, melalui kelahiran baru, kita sekarang hidup di dalam keselamatannya. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini adalah semata-mata pekerjaan Roh Tuhan atau Roh Kudus yang bekerja secara misterius di dalam hidup kita untuk memberikan hidup yang baru. Efesus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani oleh karena dosa-dosa kita, terputus daripada Allah. Oleh karena dosa-dosa kita mati secara rohani, berarti apapun yang dikerjakan kepada kita, kalau bukan Roh Kuduslah yang terlebih dahulu memberikan hidup yang baru itu, maka kita tidak mungkin dapat mengerti dan menerima dan hidup di dalam anugerahnya. Kita tidak bisa meresponi firman Tuhan, kasih Allah yang kita dapat atau kita terima, yang kita jumpai di dalam hidup kita, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan orang lain. Hanya Allah yang dapat lakukan melalui pekerjaan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus secara misterius membuat hidup yang baru, yang membuat kita bisa meresponi terhadap panggilan firman dan menjadi percaya. Semoga ini juga sudah dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukurlah karena ini adalah kelahiran baru yang memungkinkan kita memiliki pengharapan ini. Yang ketiga, Roh Kudus mempersatukan kita secara misterius dengan Kristus. Kalau tadi keselamatan kita mengerti dan kemudian kita bisa meresponi panggilan pertobatan dan menjadi percaya. Roh Kudus saat ini sebagai orang percaya kita dipersatukan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus adalah doktrin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Roh Kudus melahirkan kita, Dia mempersatukan kita dengan Kristus. Di dalam kematiannya. Kita juga akan dipersatukan di dalam kebangkitannya. Kita yang mati di dalam dosa dipersatukan dengan Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kematian Kristus diperhitungkan sebagai kematian kita. Dan kebangkitan Kristus juga diperhitungkan sebagai kebangkitan kita. Seperti yang kita tadi sudah bahas di dalam Roma. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Anak Allah. Dalam Anak Allah menyatakan bahwa kita dipersatukan dengan Kristus. Menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Demikianlah mereka menjadi satu dengan kita orang-orang percaya. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus yang misterius. Sehingga kita pun bisa merespon ini, dilahirkan kembali dan dipersatukan dengan Kristus. Poin B. Pengharapan apa yang sekarang yang kita peroleh? Pengharapan apa yang kita miliki? Pengharapan untuk menerima warisan. Inilah yang mestinya menyemangati kita. Bahwa kita memiliki pengharapan untuk menerima warisan. Inheritance kalau bahasa Inggrisnya.
Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Di sana dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan kita, warisan kita yang kita akan peroleh nanti pada waktu Tuhan. Ya, kita akan peroleh warisan yang tidak akan binasa, tidak dapat hilang, tidak dapat hancur. Ngengat tidak bisa, makan tidak bisa rusakkan. Tidak ada maling yang dapat merampasnya. Yang tidak cemar, di dalam ayat ini berkata, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagimu. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, warisan ini tersimpan di sorga bagi Anda dan saya. Warisan yang tidak akan pernah binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, tersimpan di sorga. Kita tidak pernah akan dapat mengerti sepenuhnya apa artinya selama-lamanya itu. Forever itu selama-lamanya tersimpan untuk kita. Kita nanti bosan apa enggak di surga? Saya belum pernah ke surga, saya percaya Bapak Ibu sekalian juga belum pernah. Tapi ini adalah suatu hal yang kemudian mendorong dengan pertolongan Roh Kudus untuk menyemangati kita. Saya tidak tahu seperti apa, tapi surga pasti akan lebih indah dari segala sesuatu tentang keindahan yang kita ketahui hari ini. Selama-lamanya kita akan bersama dengan Allah. Selama-lamanya kita akan menikmati warisan ini bersama dengan Allah. Gak bakal bosan. Saya tidak tahu, kalau di bumi ini kita mungkin nyanyi beberapa lagu juga bisa ada rasa bosan. Selama-lamanya kita akan memuji-muji, memuliakan Tuhan bersama seluruh malaikat dan penghuni surga lainnya. Mengeluh-ngeluhkan kemuliaan Allah, keindahan Allah. Bosan apa tidak? Tidaklah. Karena standar kebosanan kita sudah tidak akan ada lagi di saat itu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Warisan tersebut bersifat kekal, murni. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Semakin lama, semakin kita kagumi. Semakin kita melihat Dia. Semakin kita berada bersama dengan Dia. Semakin kita mengagumi dan mensyukuri Dia. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak ada batasnya di dalam kemuliaannya. Dan ini yang akan kita masuki. Dan kita akan menikmati itu. Secara lebih detail, di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Menarik bahwa di sana dikatakan semuanya itu adalah untuk membuktikan. Semuanya apa ini yang dimaksud? Semua apa? Ya, semuanya ini adalah hal-hal yang tidak layak untuk ada di surga nanti ketika kita bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menikmati segala kemuliaannya untuk selama-lamanya, memasuki warisan yang kita miliki nanti. Sebelum sampai ke sana, kita akan mengalami banyak-banyak pencobaan. Kita akan mengalami banyak kesulitan, kesukaran oleh karena iman percaya kita. Ini memberikan konteks bahwa kemurnian, ayat ini memberikan konteks bahwa kemurnian yang diuji seperti emas. Kemurnian iman kita akan diuji bagaikan emas diuji kemurniannya. Emas itu kalau diuji kemurniannya atau menjadikan emas itu murni, dengan kata lain, dibutuhkan api atau sebuah proses yang menggunakan api yang derajat kepanasannya bisa lebih dari 1000, mungkin lebih dari 2000, saya juga nggak tahu cara prosesnya bagaimana, tapi dengan api dengan intensitas panas yang luar biasa. Dan melalui proses ini segala sesuatu yang tidak diinginkan di dalam emas itu, nilai-nilai atau material-material yang mengkotori kemurnian daripada emas itu kemudian akan terangkat dan akan terbakar habis. Pada akhirnya sisanya hanyalah emas yang murni, 24 karat yang murni. Demikianlah api itu membakar segala sesuatu yang tidak murni dari hidup kita, juga melalui berbagai-bagai pencobaan agar iman kita kemudian menjadi iman yang murni. Tentu Bapak Ibu Saudara,
pujian, hormat, dan kemuliaan itu bagi anak domba. Bukan kita yang sudah melaluinya kemudian kita bisa berbangga hati. Tapi ketika kita taat kepada Dia melalui ujian, kesulitan, dan pergumulan dalam hidup kita, maka Tuhan melihat hidup kita teruji dengan api. Tuhan menguji apakah Dia adalah yang paling berharga di dalam hidupmu, yang menjadi sumber sukacita yang utama di dalam hidup kita. Setelah Tuhan melihat iman yang seperti ini, maka Tuhan akan berkata, seperti yang kita jumpa di dalam Matius pasal 25, ayat 35 sampai dengan 41. Dia akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Dia akan mengundang kita masing-masing. Dan Dia akan memberikan kepada kita tempat yang sudah disiapkan sejak bumi diciptakan. Untuk hamba-hambanya. Untuk Anda dan saya yang baik dan setia. Kita yang telah beriman dengan sungguh-sungguh. Iman seperti itulah yang kemudian menjadi iman yang tahan uji. Tuhan akan hormati dan Tuhan akan muliakan. Marilah kita memiliki iman yang rela untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Bukankah itu perintah? Iman yang rela untuk mati bagi Kristus. Kehilangan nyawa karena Kristus. Karena justru orang-orang yang sedemikianlah yang akan mendapatkan puji-pujian, hormat, dan kemuliaan dari Tuhan. Poin C, dampak pengharapan ini buat hidup kita. Dampaknya apa pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus? Secara singkat ada 5 dampak yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Yang pertama, ada iman. Dampak pertamanya bahwa ada iman. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita memilih pengharapan karena kita menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala pergumulan, tantangan, ujian, kita memiliki iman yang bersandar kepada Tuhan. Kita memiliki iman dan dijaga oleh Tuhan. Kita dapat mengasihi Tuhan yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Saya rasa belum ada yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus ya, secara fisik. Memegang Dia, memeluk Dia, atau dipeluk oleh Dia. Saya rasa saya juga belum pernah ketemu orang seperti itu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Demikian 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Allah meskipun kita tidak melihat Dia. Ini menarik karena kalau kita pikir kalau saja Kristus ada di tengah-tengah kita, maka kita akan mengasihi Dia lebih mudah. Tetapi bahkan di zaman itu ketika Petrus menuliskan surat ini kepada gereja Tuhan di diaspora yang sedang terpencar-pencar itu, Petrus tahu bahwa sebagian besar daripada pembaca surat-surat ini seperti kita belum pernah melihat Kristus. Bagaimana kita mengasihi seseorang yang belum pernah kita lihat? Yaitu kalau kita mengenal orang itu akan lebih mudah kita mengasihinya. Kalau kita tidak mengenal dan mengasihi orang itu, maka ini bisa menjadi masalah. Kalau kita tidak pernah melihat orang tersebut. Dia tidak berarti apa-apa untuk kita karena kita tidak kenal secara personal, tidak pernah melihat dia. Tetapi kalau saya tidak melihat dia, misalnya orang itu tinggal di pulau yang lain, ya. Namun saya mengenal orang itu, ya saya tahu dia. Pernah bersekutu dengan dia. Maka itu menjadi kasih yang lebih nyata, kasih yang menjadi nyata. Kalau saya kenal dengan orang yang sudah bersekutu sebelumnya dengan dia, dia tinggal di negara lain sekalipun, saya mengenal dia.
dan saya ada keterikatan dengan orang tersebut. Demikianlah bagi kita yang sudah mengenal secara pribadi dengan Kristus, Roh Kudus bekerja menyatukan kita dengan Kristus. Meskipun kita belum bertemu muka dengan Tuhan, namun kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa berpegang, tetap kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk hubungan yang indah yang kita miliki, yang dijaga oleh Tuhan. Yang ketiga, kita mengalami sukacita seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Rejoice. Ya, bersyukurlah, bergembiralah. Apa alasan kita bergembira? Kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Apa artinya sukacita yang mulia? Kita tahu bahwa Kristus akan berbagi kemuliaannya bersama dengan kita yang setia sampai pada akhirnya. Ini adalah sukacita yang besar. Inilah adalah alasan mengapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia akan berbagi kemuliaannya dengan kita. Kita loh, di mana yang adalah tadinya orang berdosa, oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan. Pekerjaan Roh Kudus membawa kita di dalam satu pertobatan dan hubungan kita kemudian menjadi solid di dalam Kristus. Tuhan akan berbagi kemuliaan dengan kita. Itu yang harus kita syukuri. Ini juga memberikan sukacita yang besar. Sekarang yang keempat, seperti yang dikatakan di dalam ayat 6. Ada sukacita, namun pada saat yang bersamaan juga ada duka cita di dalam Kristus. Inilah paradoks dari kehidupan Kristen. Dalam hidup orang Kristen akan selalu ada alasan-alasan untuk berduka cita. Ketika kita dianiaya, ketika kita didesak, ketika kita ditekan oleh mereka yang tidak senang kepada Kristus. Mereka yang belum mengenal kemurahan Allah di dalam Kristus. Mereka akan menganiaya kamu. Mereka yang dunia yang menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Demikianlah janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Kalau engkau berdoa bagi pekerjaan Tuhan, maka engkau akan berduka cita. Kalau engkau melihat orang-orang yang belum percaya, maka engkau juga akan berduka cita. Berduka cita atas mereka tentunya yang masih banyak yang belum percaya. Kalau kita menyadari dosa kita sendiri, itu akan membuat duka cita. Melihat orang-orang Kristen yang dibunuh, dianiaya, dipenjarakan, dipukuli di mana-mana, gereja dibakar, ini pun juga memberikan kita duka cita. Kalau kita melihat anak-anak kita yang melawan Tuhan, maka kita akan berduka cita. Tetapi kita memiliki alasan yang lebih besar. Sekali lagi, kita punya alasan yang lebih besar untuk bersuka cita di dalam Tuhan daripada itu semua. Di tengah-tengah segala duka cita ini, kita bisa bersuka cita karena Tuhanlah yang berdaulat. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhanlah yang bekerja memimpin umatnya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, akulah Allah yang memiliki rancangan-rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera, kebaikan, keberuntungan, keindahan di dalam hidup kita orang-orang percaya. Bukan, kata Tuhan dalam Yeremia 29:9, bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan pegang kendali apapun yang sedang kita alami. Suka duka, Tuhan tetap pegang kendali. Yang kelima, kita dipelihara oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini indah bahwa kita semua dipelihara di dalam kekuatan Allah. Warisan kita di surga dijaga oleh Allah. Kehidupan kita di bumi ini sebagai orang-orang percaya, apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, Tuhanlah yang menjaga Anda dan saya. Dialah yang melindungi kita. Ini maksud dengan arti kata daripada memelihara. Sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan kepada kita
yang tersedia pada akhir zaman. Yang kita alami sekarang adalah kita dipelihara oleh Allah. Ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan ayat 4 tentang warisan yang disimpan di sorga bagi kita. Disimpan di sorga itu artinya dipelihara oleh Tuhan sendiri bagi kita. Bayangin Tuhan, ya keselamatan kita di sorga, masing-masing dari kita, warisan kita dijaga oleh Tuhan. Dana yang kita simpan di Indonesia di bank saja dijamin oleh OJK, dijamin oleh pemerintah. Ada jaminannya bahwa uang itu tidak hilang, pemerintah yang akan menjamin. Tetap juga bank itu kolaps dan lainnya, tetap pemerintah mestinya bisa jamin. Ada administrasinya tentunya. Beda dengan keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan. Warisan kita di dalam Tuhan itu dijaga oleh Tuhan sendiri di sorga. Ini luar biasa indah. Disimpan di sorga. Dialah yang menjaga bagi kita. Namun sekarang ini bukan hanya warisan itu yang dipelihara. Tetapi kamu, saya, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukankah itu luar biasa, saudara sekalian? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah 5 alasan mengapa kita dapat bersuka cita di dalam pengharapan yang kita miliki. Bagaimana dengan menyongsong pengharapan ini? Pengharapan yang baru. Pengharapan yang diperbarui dan terus diperbarui. Arti kata menyongsong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti menyongsong yang pertama, berjalan maju untuk menghadapi. Ya, berjalan maju untuk menghadapi, kita berjalan bersama maju untuk menghadapi, untuk menerima sesuatu yang datang dari arah yang berlawanan. Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita mau menyongsong, kita mau menyambut, kita mau bergerak maju, bukannya pasif, tapi kita mau aktif berjalan maju untuk menyongsong, menyambut dia yang datang dari arah yang berlawanan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, menyambut seperti menyambut kedatangan tamu, mengeluh-elukan. Ketika manten datang, kalau dalam perkawinan Jawa, kalau manten datang ini, manten prianya datang ke tempat pernikahannya, wanita menunggu di rumah. Biasanya kalau ada musim gamelan, gamelannya makin ribut, makin ribut, menyambut itu mengeluh-elukan. Penuh menyatakan sukacita menyambut, ya. Menyongsong atau juga menyongsong pahlawan badminton mamanya memenangkan Thomas Cup, digiring ke Jakarta, dikeliling di kota-kota besar, di jalan-jalan raya, disambut, disongsong, dielu-elukan oleh banyak orang. Demikianlah pengertian kedua, menyambut kedatangan. Yang ketiga, kita belajar dari saudara-saudara kita kaum muslim. Mereka mengatakan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Sedemikianlah mereka kebersyukuran mereka terhadap bulan suci, menjadi pengharapan mereka untuk penebusan mereka, penghapusan dosa mereka. Demikian juga kita menyambut Kristus. Marhaban ya Yesus, ketika nanti dia akan kembali cepat atau lambat dalam waktunya. Ketika kita melihat tahun 2021, itu pengertian dari KGB tadi ya, dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kita melihat tahun 2021, kebanyakan kita melihat waktu atau 1 tahun itu dalam kurungan waktu terdiri dari 12 bulan, 52 minggu, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Kita melihatnya ngeblok 1 tahun seperti itu dengan jumlah-jumlah angka tersebut. Dan itu semua adalah pemberian. Seluruhnya sampai setiap detiknya dalam blok 1 tahun itu, kurungan 1 tahun itu adalah pemberian dari Allah untuk kita semua. Kita dapat melakukan apapun. Kita dapat melakukan ini dan itu, terserah kita mau lakukan apapun untuk dapat di dalam kegiatan kita mengisi 1 tahun itu. Tetapi kita tidak dapat melakukan apapun juga untuk mendapatkannya atau juga membelinya. Kita nggak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa menahan waktu. Kita tidak bisa menyimpan waktu. Waktu terus berjalan. Seperti udara yang kita hirup untuk bernafas. Waktu juga diberikan kepada kita sebagai bagian daripada hidup. Anugerah waktu yang diberikan Allah kepada
kita semua bukanlah milik kita sendiri. Diberikan juga kepada mereka, kepada setiap orang di muka bumi ini. Kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, kuat ataupun lemah, perempuan ataupun anak-anak. Kita semua memiliki 24 jam setiap harinya yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya memperoleh waktu jatah yang sama. Ini adalah anugerah. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah dan pencobaan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Dengan segala musibah yang dialami oleh COVID-19. Mungkin merasa putus asa dan hidup tanpa arah, tujuan, dan harapan. Janganlah khawatir dan janganlah takut, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus akan amat mengasihi, yang amat mengasihimu akan selalu menyertaimu saat menyongsong tahun baru yang penuh dengan harapan ini. Kita dapat berpengharapan kepada Dia. Kita dapat menyongsong, mengambil langkah aktif untuk menyambut apapun yang telah Tuhan rancangkan untuk kita. Rancangan-rancangan yang penuh dengan kebaikan dan keindahan. Dia akan menolongmu mengatasi permasalahanmu. Yesus akan memberi kehidupan penuh sukacita pada saat di dunia ini maupun saat di sorga nanti. Tetaplah berharap kepadanya, sebab harapanmu pasti akan menjadi kenyataan sesuai dengan waktu Tuhan. Songsonglah harapan baru sebagai manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Harapan bahwa apapun yang kita hadapi di sepanjang tahun 2021 ini dan seterusnya, sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak akan dapat merampas apa yang sudah kita miliki dan dipelihara dan dijaga oleh kuat kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Berimanlah teguh dan percayalah seperti apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Inilah yang menjadikan pengharapan kita baru di tahun 2021 ini. Harapan kita bahwa satu hari nanti segala apa yang kita akan terima dari Tuhan itu sungguh-sungguhlah warisan yang terbesar yang seseorang dapat miliki. Semuanya disiapkan, semuanya sedang dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah pengharapan kita yang mesti mendorong kita untuk dapat terus berjalan dan bersaksi bagi Yesus Kristus di saat kita terus semangat menyongsong kedatangannya untuk menjemput kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Putramu, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa keselamatan kami adalah keselamatan atas anugerah daripada Allah. Bukan oleh kuat kuasa kami, bukan oleh karena ganteng cantik kami, bukan oleh karena keturunan atau apapun, tapi oleh karena kasih karunia, oleh anugerah-Mu sajalah kami diselamatkan. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ini adalah pekerjaan daripada Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami kini memiliki pengharapan. Pengharapan atas kemuliaan Allah yang akan dibagikan, kemuliaan Kristus yang akan dibagikan bersama dengan orang-orang percaya. Seperti kami semua yang beriman kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Materaikanlah segala kebenaran-kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Dan bimbing-pimpinlah kami. Agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dan untuk hal-hal yang belum kami mengerti, biarlah Roh-Mu yang kudus juga di dalam kemurahan-Mu ya Kristus memberikan pengertian-pengertian itu kepada kami sesuai dengan tingkat kedewasaan iman kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami syukuri akan kemurahan kasih-Mu dan kami syukuri atas firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami semua. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, pemelihara keselamatan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kongkin Atmojo. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih.
Tuhan memberkati pelayanan Bapak Kongkin dan memberkati juga di dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan bagi pekabaran Injil dan juga diakonia. Nah, untuk itu kita akan memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengirimnya lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, atau men-scan barcode dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita akan berikan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan lewat firman Tuhan yang meneguhkan kami terus, menguatkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami berdoa juga bersyukur atas berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, maka saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, talk show akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari jam 1 siang. Narasumbernya Pendeta Hairul Anwar. Kita akan mendengarkan seorang yang memiliki latar belakang preman dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mari kita saksikan tayangannya 30 Januari jam 1 siang. Yang kedua, ibadah rutin Diaspora City Center. Jam 8 pagi hari Minggu, ibadah sekolah minggu. Jam 10 pagi ibadah raya. Jam 2 siang ibadah youth. Dan jam 4 sore ibadah persekutuan jalan lurus. Demikian pengumuman buat kita semua. Jemaat yang terkasih, kita tiba pada akhir ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, baik yang di rumah, dimanapun berada, untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan kemudian kita akan menutupnya dengan menerima doa berkat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak Pujo dan Ibu Tina di dalam pemulihan.
Demikian juga Pak Sakti yang mengalami sakit pinggul. Renald yang mengalami sakit dan pemulihan COVID. Demikian juga Pak Riko yang mengalami komplikasi, Pak Darli, keluarga dari Luli yang mengalami COVID, Ibu Sahroni pasca menjalani operasi, Ibu Hosiana di dalam perawatan, demikian juga Pendeta Rosi Widatmoko, Pak Richard, Ibu Sri yang mengalami panas dan sesak nafas, Saudara Ivan yang mengalami leukemia, Ibu Ripka, Ibu Rumondang, Ibu Darti Panjaitan, Ibu Emaria Siregar, dan Ibu Tambunan. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga secara khusus Ibu Jane, istri dari Pak Pendeta Kongkin. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit ini kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bersama mereka. Kami berdoa untuk Pak Henry Lolong, untuk Dance, untuk Linda, guru-guru sekolah minggu kami. Demikian juga Angel Natasha, Fajar Tobing, Ibu Suryanti Santoso, Pak Yan Peter Panjaitan, Ibu Nur Santi, Pak Sakti Siahaan, Doni Magenda, dan juga Bapak Yusak Pardede. Tuhan, kami bersyukur pemeliharaanmu sepanjang tahun yang telah lewat. Dan kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ke depan. Tuhan pegang tangan mereka, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Di rumah saudara masing-masing tetap jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian doa Yabes ini dengan sungguh-sungguh. Biar kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun kita berada, pengharapan yang pasti. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kesakitan tidak menimpa. Kita mau lebih lagi. Saudara, jaga kesehatan saudara. Ingat tetap pakai masker, jaga jarak, dan pasti cuci tangan dimanapun saudara berada. Jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa sekali lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak